Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1025 chapter 1025 kecepatan tertinggi dari kesempurnaan. Itu adalah usaha pertama federasi untuk menggunakan teknik ini. Biasanya, streaming jiwa dilakukan di tingkat regional, sehingga upaya streaming langsung saat ini ke seluruh federasi. Pertama, karena keberhasilan federasi meluncurkan satelit pertamanya setahun yang lalu. Kedua, federasi mempromosikan acara pembuatan zaman Stardew Battle Network. Anggaran pengembangan untuk Stardew Battle Network adalah angka yang sangat besar. Tanpa dana yang memadai, federasi tidak dapat memenuhi kebutuhan. Federasi hanya dapat menerima lebih banyak dana dari Parlemen Federal dengan membangkitkan minat publik yang tinggi. Hasilnya, kompetisi ini dimulai. Itu adalah pusat atraksi bagi semua orang. Efeknya bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Terlepas dari perkembangan teknologi jiwa yang telah merasuk ke hati masyarakat, masyarakat di benua Douluo tetap menjunjung tinggi ideologi kepahlawanan individu. 20.000 tahun yang lalu, leluhur pertama Sekte Tang naik ke ketuhanan dan akhirnya mengalahkan Martial Soul Hall yang terlalu ambisius untuk mengembalikan kebebasan ke dunia master jiwa di benua itu pada akhirnya. 10.000 tahun kemudian, pendiri Pagoda Roh, Es Suci Douluo Huo Yuhao bergantung pada kekuatan satu-satunya untuk akhirnya mengalahkan operasi subversif kultus Roh Kudus dan juga mengalahkan Dewa Binatang pada saat itu. Dia melakukan upaya sadar untuk menolak kekuatan kegelapan dari Kekaisaran Matahari Bulan yang selalu berpengaruh yang memberi kerajaan Bintang Luo kebebasannya sebelum benua Bintang Luo muncul hingga hari ini. Jumlah limit Douluos hari ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan awalnya, namun seberapa tinggi kapasitas pertarungan puncak master jiwa sebenarnya? Kemampuan macam apa yang dimiliki generasi muda Feng Hao Douluo? Hal-hal ini tidak menjadi perhatian masyarakat umum. Tanpa ragu, tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal telah memberi masa kesempatan untuk memahami dunia master jiwa dengan lebih baik. Selain itu, siaran langsung dengan sinyalnya yang mencakup setiap sudut benua memberikan jalan bagi orang-orang untuk menyaksikan pertandingan yang begitu hebat tanpa harus meninggalkan rumah. Selain itu, gratis. Lantas, bagaimana bisa tidak menarik perhatian publik? Bahkan ingatan tentang kota Shrek yang hancur sepertinya telah terhapus oleh kompetisi. Layar yang tak terhitung jumlahnya memutar rekaman kompetisi. Ada total 128 turnamen di babak pertama kompetisi hari ini. Turnamen tidak dilakukan secara bersamaan karena streaming langsung. Mereka dibagi menjadi 10 grup, dengan 10 turnamen di setiap grup. Ada komentator dan staf khusus yang ditugaskan untuk setiap grup selama streaming langsung. Pertarungan Tanggulin dan nomor 118 adalah pertandingan pertama yang disiarkan di siaran langsung. Itu dipilih secara acak dari lot yang dihasilkan secara otomatis. Adegan yang muncul di hadapan penonton adalah kontestan nomor 33 versus kontestan nomor 118. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Penonton menyaksikan lautan bayangan bergerak muncul di layar setelah pengumuman dari suara elektronik. Para kontestan dari kedua belah pihak bergerak pada waktu yang bersamaan. Gerakan Tanggulin hanya bisa digambarkan sebagai getaran bumi. Dia menginjak kaki kirinya ke tanah saat dia berlari keluar. Langkahnya membuat ledakan yang memekakkan telinga. Tanah, dalam jarak 10 meter, tenggelam di tempat dia menginjak kakinya dengan sejumlah besar retakan muncul di tanah. Pada saat yang sama, ledakan sonik terdengar. Jarak 300 meter dicapai dalam sepersekian detik. Apa itu tadi? Ya Lord, gaya ledakan apa itu? Bisakah tubuh manusia benar-benar menahannya? Dia tidak dibalut baju besi perang. Para komentator terkejut. Mereka harus terus bertukar tempat di antara 10 turnamen untuk meliput siaran langsung hari ini. Mereka beralih ke adegan turnamen manapun yang menarik. Satu langkah maju Tanggulin benar-benar mengejutkan sehingga dua komentator kehilangan jejak turnamen yang sedang berlangsung saat mereka menceritakan pertarungan saat ini. Itu sangat cepat. Komentator hampir tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Lawan juga tertangkap basah. Tanggulin mengandalkan gaya reaksi dari tanah bersama dengan kontrol gravitasi tulang torso Raja Naga Gunung miliknya untuk meringankan tubuhnya. Pada saat itu, dia mempercepat, setidaknya, 2 kali kecepatan suara. Kecepatan ledakan seperti itu memungkinkannya untuk mencapai lawan dalam sepersekian detik. Dia tidak menggunakan senjata atau skill apapun tapi hanya tinjunya. Dia melemparkan pukulan pertamanya ke arah lawan.
Jika seseorang dapat memperlambat adegan saat ini, orang dapat melihat bahwa kulit Tang Wulin berwarna merah keemasan dengan pembuluh darah berwarna sama yang menonjol keluar dari bawah kulitnya, dan sisik naga emas yang tersusun rapat menutupi lengannya. Jelas tidak ada kontestan yang lemah di tahap akhir kompetisi karena mereka semua bergulat dan menang dari kompetisi sebelumnya di setiap divisi. Meskipun lawan Tang Wulin terkejut, dia cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia membusungkan dadanya dan mengencangkan perutnya sekaligus memicu titik terang di dadanya. Tidak ada waktu baginya untuk melepaskan seluruh set armor perangnya, tapi dia masih berhasil melepaskan armor cermin tanpa noda di dadanya. Dia tidak berusaha memblokir dengan lengannya, karena kecepatan Tang Wulin terlalu cepat sehingga sama sekali tidak ada waktu baginya untuk melakukannya. Tinjunya menghantam pelipis Tang Wulin. Pada saat yang sama dia mengayunkan lengannya, palu tajam muncul di masing-masing tangannya. Penilaian lawan tepat sasaran. Tepat saat pukulan Tang Wulin mengenai tubuhnya, sepasang palu tajamnya menembus pelipis Tang Wulin dengan tepat. Dia menderita pukulan di dadanya, tetapi dia memiliki perlindungan dari pelindung cermin. Dia mungkin belum tentu mati karena pukulan itu, tetapi Tang Wulin akan mati, tanpa keraguan, jika pelipisnya tertusuk palu tajam. Lawan menyerang titik vital musuhnya untuk memicu bala bantuan musuhnya. Itu adalah keputusan sepersekian detik. Lawan benar-benar pantas masuk ke final. Dia puas dengan serangan baliknya sendiri. Tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk mengubah arah dengan kecepatan ledakannya. Tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan pengisian yang begitu kuat. Ada kelemahan pada kecepatan yang terlalu cepat. Justru kesulitan untuk melakukan kontrol karena momentum gaya pengisian yang tinggi. Di sisi lain, bahkan jika Tang Wulin berhasil mengendalikan dirinya dengan susah payah untuk menghindari serangan fatal lawannya masih bisa mendapatkan momen yang tepat. Lawan adalah tipe sistem ketangkasan, jadi menurutku pertahanannya tidak sekuat itu. Seperti keberuntungan, dia memiliki serangan tipe domain yang dapat dipicu di saat berikutnya. Lawan menganggap Tang Wulin sebagai master jiwa tipe kelincahan secara intuitif. Pada saat ini, komentator menyebutkan betapa luar biasanya persaingan ketika kedua belah pihak hanya berjarak sepelemparan batu dari satu sama lain. Layar ditempati oleh warna emas di saat berikutnya. Itu adalah sepasang sayap emas yang dilapisi sisik naga berbentuk berlian. Sisik di sayap sedikit lebih besar tapi lebih tipis dari sisik di tubuhnya. Ketika sepasang sayap naga dibentangkan, lebar sayap 5 meter memberikan perlawanan untuk menghentikan momentum pengisian Tang Wulin. Di saat yang sama, palu tajam milik lawan diturunkan. Ekspresi bangga di wajah lawannya membeku dalam sekejap. Sungguh sia-sia jika Tang Wulin merindukan ekspresi lawannya karena dia memperhatikan sepasang palu tajam yang bertabrakan satu sama lain. Lawannya salah menilai penghentian mendadaknya. Pada saat berikutnya, dia melayangkan pukulan dengan tinjunya. Dia meninju sepasang palu tajam, mendorong ke depan tanpa banyak perlawanan. Dengan suara tajam dari palu tajam yang menggaruk sisik naga emasnya, pukulannya mendarat tepat di pelindung cermin lawannya. Boom, cakar naga emas ditambah dengan kekuatan besar Raja Naga Emas meledak. Tubuh nomor 118 berputar tak terkendali saat dia terlempar ke belakang dalam postur berkerut. Kemudian, sayap naga Tang Wulin mengepak sekali dengan kuat. Di saat berikutnya, dia menyusul lawannya. Dia melayangkan pukulan lagi dengan tinjunya tanpa trik apapun di lengan bajunya. Dengan ekspresi bangga membeku di wajahnya, nomor 118 mendengar pelindung cermin di dadanya retak. Dia mencoba untuk melepaskan armor tempurnya, tetapi sebaliknya, dia merasa seperti dia ditabrak oleh kereta jiwa yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya saat tubuhnya diledakkan sedemikian rupa sehingga bahkan kekuatan jiwanya pun terguncang hingga terlupakan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan armor perangnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kemudian, dia melihat sepasang mata emas dan kepalan tangan yang mengembang dengan cepat. Soul Land 3 Chapter 1026. Chapter 1026, Ambang Batas Jiwa-Jiwa, Ledakan. Awan kabut darah meledak di atas langit. Bersamaan dengan itu, raungan naga yang gagah berani terdengar di seluruh panggung kompetisi. Bayangan besar naga emas dengan ekspresi buas muncul samar-samar di belakang punggung Tang Wulin. Meskipun bayangan itu menghilang begitu muncul, itu meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Ini agak mendominasi, bukan? Komentator sudah tercengang karena ini adalah final Federal Stardo Battle Network Challenge. Itu adalah babak pertama yang disiarkan secara langsung. Hampir tidak ada orang yang siap menghadapi kejutan yang begitu kuat. Para komentator memahami dunia master jiwa secara alami,
Tetapi tidak peduli seberapa baik mereka memahaminya, mereka tidak percaya karena mereka saat ini menyaksikan pemandangan di depan mereka. Itu adalah tahap terakhir dari kompetisi di mana para kontestan dipilih dari beberapa divisi. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang lemah. Meski ada skenario seperti itu, hanya butuh 2 serangan untuk membunuh lawan. Serangan fatal itu benar-benar menakjubkan. Selain bayangan berbentuk naga yang keren dan raungan naga yang memekakkan telinga di akhir, itu benar-benar stimulasi yang membuka mata bagi indera. Kapasitas bertarung orang ini benar-benar menakutkan. Penonton, di depan layar, menonton kompetisi tidak bisa menahan perasaan tercekik. Benar-benar perasaan yang mencekik. Mereka merasa orang di layar memiliki kehadiran yang sangat menakutkan yang mempengaruhi mereka sedemikian rupa sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Tanda kemenangan raksasa ditampilkan di layar. Meski ada 2 serangan, keduanya diselesaikan hanya dalam waktu sedetik. Itu benar-benar kompetisi terpendek di antara semua kompetisi yang diadakan hari ini, dan mungkin di antara kompetisi tahun ini. Sayap emas di punggung Tang Wulin ditarik. Kata-kata emas besar dari 33 berkilauan dengan pancaran keemasan, tergantung di atas kepalanya. Setelah dia menarik sayapnya, sebuah bayangan muncul sekali dan dia menghilang bersamaan dengannya. Tang Wulin menang di babak pertama turnamen eliminasi. Kemampuan Kaisar Jiwa 6 Cincin agak mengesankan. Itu adalah penilaian Tang Wulin tentang lawannya. Meskipun dia mampu mengalahkan lawannya dengan cepat, pada kenyataannya, dia tahu tidak banyak perbedaan antara lawannya dan dirinya sendiri. Dia mampu menghadapi lawannya dengan sangat cepat karena lawannya tidak mampu menilai kemampuan Tang Wulin. Semua kekuatan dan daya tahan umat manusia memiliki batasnya, setidaknya dalam peringkat berbasis kultivasi tertentu. Namun, kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Tang Wulin sebelumnya, tidak diragukan lagi, bukan manusia sehingga penilaian lawan salah. Jika lawan mampu memposisikan dirinya dalam posisi bertahan, maka dia harus mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Pertempuran hari ini adalah ujian bagi Tang Wulin. Tes kekuatan dan kontrol kecepatannya saat ini. Selama beberapa hari terakhir, dia berusaha keras untuk mengendalikan kekuatannya. Semakin dalam kesadarannya, semakin terkejut dia menemukan manfaat yang dibawa oleh lapisan ke-10 segel Raja Naga Emas. Fitur Smash awal dari cakar naga emas kanannya dan fitur air mata dari cakar naga emas kirinya hanya dapat dipicu dengan tingkat kemungkinan tertentu. Namun, fitur ini sekarang dapat sepenuhnya dipicu oleh kendalinya. Kemampuannya untuk mengontrol keseluruhan penampilannya dan kekuatan Raja Naga Emas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya adalah murni kekuatan pengisiannya, namun master jiwa lain dengan peringkat yang sama tidak mampu melakukannya, apalagi melepaskan serangan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Tang Wulin sama sekali tidak terpengaruh. Dia melebarkan sayapnya untuk mengurangi kekuatan pengisiannya. Dia hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan untuk sementara waktu. Dia berhasil kembali ke keadaan normalnya setelah mengedarkan kekuatan esensi darahnya. Dalam arti tertentu, Tang Wulin tidak lagi dianggap sepenuhnya manusia. Daya tahan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Faktanya, bahkan judul Douluo tidak dapat mengukur ketahanan tubuhnya sekarang. Hasilnya, dia meraih kemenangan dengan mudah. Dia meninggalkan arena kompetisi dan keluar dari jaringan untuk merasakan kekuatan ledakan yang dia miliki selama pertarungan sebelumnya. Sudut bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Baik sekali. Saya telah meningkatkan langkah lain dalam pengendalian kekuatan saya. Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri yaitu memenangkan pertempuran melawan Blood Nine dalam waktu kurang dari sebulan. Dia pertama-tama perlu belajar bagaimana mengontrol kekuatan yang berasal dari segel lapisan ke-10 Raja Naga Emas dengan benar untuk mengalahkan darah 9 sekali lagi. Dia seharusnya hanya mempertimbangkan hal-hal lain setelah dia belajar mengendalikan dirinya dengan baik. Dia sangat menikmati perasaan meledak-ledak itu. Sepertinya keturunan Raja Naga Emasnya menikmati perasaan itu juga. Dia mengira itu adalah kualitas yang melekat pada Raja Naga Emas. Dia berpakaian dan meninggalkan tempat tinggal. Tang Wulin berjalan sampai ke tempat tinggal Blood One. Itu terletak di dekat dia. Kemudian, dia mengirim pesan teks ke Blood One untuk meminta bimbingannya. Jawaban Blood One datang 10 menit kemudian ketika Tang Wulin hendak pergi. Blood One menjawab bahwa dia bisa melihatnya sekarang. Tang Wulin mengetuk pintu. Pintu terbuka. Masuk. Tang Wulin masuk ke kamar Blood One dan menemukan Blood One duduk bersila seolah-olah dia sedang bermeditasi. Maaf telah mengganggu kultivasi Anda. Itu cukup kasar bagi saya, kata Tang Wulin meminta maaf.
Blue Tuan tersenyum dan membuka matanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya telah berkultivasi sampai kemacetan saya, jadi sama sekali tidak ada kemungkinan bagi saya untuk menerobos lagi. Mungkin menjadi masalah hidup dan mati bagi saya jika saya mencoba terobosan. Kemungkinan hidup, dalam hal ini, bahkan tidak 1%. Ketika hari itu tiba, saya akan mengundang Anda untuk menyaksikan upacaranya. Mungkin, itu akan membantu Anda. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, saya harap hari itu tidak akan pernah datang karena Sekte Tang masih membutuhkan dukungan Anda. Blue Tuan berbicara, baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Ada yang bisa saya bantu? Tang Wulin menjawab, saya merasa bahwa saya mungkin memiliki terobosan lain dalam kekuatan spiritual saya baru-baru ini, tetapi saya tidak tahu tingkat mana itu. Saya ingin menanyakan beberapa teknik tentang bagaimana menggunakan kekuatan spiritual. Terobosan lain. Terobosan ke level mana kali ini? Tanya Blue Tuan. Tang Wulin menjawab, sepertinya saya bisa merasakan beberapa elemen energi sekarang. Anda bisa merasakan keberadaan elemen energi. Terobosan macam apa ini? Anda seharusnya sudah memiliki kemampuan ini saat Anda bisa merasakan keberadaan kekuatan spiritual. Blue Tuan mengangkat alisnya. Tang Wulin terbatuk sekali dan berbicara, maksudku manifestasi. Dengan kata lain, saya dapat melihat warna dari molekul energi yang berbeda di udara. Blue Tuan tertegun sejenak. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba melebar sementara pupil matanya mengerut dengan jelas. Tang Wulin menyaksikan mata Blue Tuan berubah menjadi ungu keemasan dengan dua aliran pancaran ungu emas yang menyelimuti tubuh Tang Wulin seolah-olah pancaran itu padat. Tang Wulin sedikit mengernyit, jika tidak, dia hampir tidak bereaksi. Dia tidak mencoba menghindar karena matanya sama-sama beriak ungu emas yang jauh lebih tidak intens dari ungu emas Blue Tuan. Namun, pancaran yang tersisa di matanya sangat jernih. Kedua aliran cahaya ungu emas itu membuat hanya sedikit kontak ketika Tang Wulin segera merasakan semburan kekuatan spiritual yang luas membungkus tubuhnya dalam sekejap. Dia tidak merasakan banyak ketidaknyamanan, tetapi dia merasa sangat transparan seolah-olah dia dapat dilihat oleh seseorang. Inti naga di tubuhnya tiba-tiba mulai memantul dengan keras, sementara mata ungu awalnya segera menyatu dalam lapisan emas merah. Semburan energi ganas dan tirani meledak dari tubuhnya, sementara perasaan dilihat langsung lenyap. Tang Wulin hanya merasakan esensi darah di tubuhnya melonjak liar sementara raungan naga dalam dipancarkan dari seluruh tubuhnya seolah ada sesuatu yang menunjukkan dominasinya. Aku tidak bermaksud melakukan itu, kata Tang Wulin dengan ekspresi polos. Di sisi lain, Blue Tuan memberinya tatapan aneh. Mata setan ungu darah satu ditarik. Kamu sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan spiritual spirit abis. Bagaimana mungkin? Bahkan jika kamu sudah mulai berkultivasi di dalam rahim ibumu, kamu tidak bisa maju secepat itu. Orang hanya bisa membayangkan peringkat spiritual Tang Wulin saat ini dilihat dari keterkejutan Blue Tuan. Blue Tuan sangat tercengang ketika dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan di tubuh Tang Wulin secara mengejutkan dapat menyatu bersama dengan peringkat spiritualnya. Blue Tuan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu mengevaluasi secara spesifik kekuatan spiritualmu. Kemampuan untuk merasakan elemen energi menandakan bahwa Anda telah memasuki tingkatan spirit abis yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Anda telah menyentuh ambang dari domain roh. Tang Wulin berbicara, jadi, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Blue Tuan berbicara dengan acuh tak acuh, terus rasakan saja. Ketika Anda akhirnya dapat merasakan setiap molekul energi di sekitar Anda secara menyeluruh, Anda kemudian dapat mencoba untuk memindahkannya dengan kekuatan spiritual Anda. Gunakan kekuatan spiritual Anda untuk memindahkannya tanpa menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan esensi darah Anda. Kemudian, ajukan tanggapan simpatik dari mereka. Setelah Anda menyelesaikan langkah ini, domain roh Anda akan terbentuk sepenuhnya. Prosesnya panjang dan membosankan, tetapi kekuatan spiritual Anda akan tumbuh dengan sendirinya pada peringkat Anda saat ini. Tidak perlu terburu-buru, biarkan alam mengambil jalannya. Ya, jawab Tang Wulin. Lebih baik baginya untuk tidak melakukan hal-hal tanpa tujuan seperti ayam tanpa kepala. Dengan bimbingan Blue Tuan, dia akan terus berkultivasi seperti biasa. Karenanya, itu agak nyaman baginya. Blue Tuan memandang Tang Wulin saat tatapan matanya bergeser. Sesuatu sepertinya telah terjadi padamu. Basis kultivasi Anda telah meningkat. Kekuatan esensi darah Anda lebih padat dari sebelumnya. Selain itu, ada hal lain yang berbeda. Seolah-olah kekuatan esensi darah Anda hidup. Soul Land 3 Chapter 1027. Chapter 1027, rasa aneh seperti itu.
Blue Tuan pantas mendapatkan gelarnya sebagai limit dulu karena dia bisa melihat perubahan pada tubuh Tang Wulin setelah sekejap. Tang Wulin terkikik dan berkata, ada beberapa peningkatan yang terutama dari kekuatan garis keturunan saya. Sepertinya saya baru saja melewati kemacetan. Hanya saja setelah terobosan saya, sulit untuk mengontrol kekuatan saya. Baiklah, saya akan kembali berkultivasi sekarang. Blue Tuan berbicara, tahap terakhir dari kompetisi telah dimulai. Apakah Anda ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin menjawab, babak pertama selesai, dan saya menang. Final agak menarik di mana setiap orang diberi nomor. Saya 33. Blue Tuan berbicara, jangan lupakan misimu. Saya menghormati kata-kata saya. Ya, jawab Tang Wulin dengan sedikit ketidakberdayaan. Blue Tuan menatap ke arah Tang Wulin yang pergi saat dia memutuskan untuk menggunakan otoritasnya untuk melihat rekaman kompetisi. Dia merasa bahwa transformasi Tang Wulin sangat besar dan melebihi prediksinya dengan perbedaan yang sangat besar. Tang Wulin tidak kembali ke tempat tinggalnya sendiri setelah meninggalkan kamar Blue Tuan. Sejak pertempuran dengan Ma San, dia tinggal di tempat tinggalnya untuk berkultivasi. Selain itu, ia juga mengikuti kompetisi tersebut. Jadi, itu sedikit membosankan baginya. Dia membuat keputusan untuk berjalan-jalan di luar, lalu dia akan menelepon Gu Yuena. Bagaimanapun, dia memiliki prestasi yang cukup sekarang, karena Ma San membayarnya dalam jumlah besar. Lebih jauh, kompetisi hari ini menginspirasinya untuk menempa misinya. Dia berada dalam keadaan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, jadi fungsi mechanya berbeda secara alami. Dia naik lift dan keluar dari batalion Dewa Darah. Tang Wulin merenung sejenak sebelum melepaskan tanda pangkat di pundaknya. Dia terlalu muda yang membuatnya mencolok baginya untuk memakai pangkat jenderal utamanya. Meskipun Ma San adalah pria yang pemarah, pada kenyataannya, identitas Tang Wulin juga akan diragukan jika dia bertemu dengan tentara lain. Dia hanya bisa menghindari masalah seperti itu jika pangkatnya diumumkan ke seluruh pasukan. Dia melepas tanda pangkatnya untuk menghindari masalah. Dia kadang-kadang menarik perhatian karena tindakan tidak memakai tanda pangkat dianggap melanggar peraturan militer, hanya saja itu pelanggaran yang lebih ringan. Itu berjalan dengan baik untuknya di tempat istirahat. Tang Wulin tiba di area istirahat untuk menemukan tempat yang ramai dengan aktivitas. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya tempat rekreasi dan hiburan bagi para prajurit tentara Dewa Darah. Tang Wulin memesan minuman dari bar dan duduk sebelum menyesap. Minuman itu terasa manis dan menyegarkan saat meluncur ke tenggorokannya yang membuatnya hangat dan bahagia sekaligus. Dia menggunakan gelang Dewa Darahnya untuk menghubungi nomor komunikator Gu Yuena sambil dengan sabar menunggu jawaban. Seperti yang diharapkan, suara Gu Yuena terdengar di ujung sana setelah beberapa saat. Suaranya terdengar lembut dan manis dengan sedikit kejutan di nadanya. Ayah, aku merindukanmu. Kapan kau kembali? Tang Wulin segera merasakan semua kelelahan dan tekanan spiritual lenyap. Lusa, aku akan mengunjungimu lusa, apakah tidak apa-apa? Luar biasa. Gu Yuena berseru dengan semangat, kalau begitu aku akan menunggumu. Tang Wulin berbicara tentang beberapa hal menyenangkan yang terjadi padanya di ketentaraan. Dia menyebutkan bagaimana dia, secara tidak sengaja, mengalahkan Blood Nine dan berbicara tentang bagaimana Ma San memiliki kesalahpahaman tentang pangkat militernya. Dia berbicara tanpa henti saat dia berbagi kegembiraannya di ketentaraan. Gu Yuena mendengarkan dengan sangat serius dan sesekali menimpali dengan perhatian. Tang Wulin merasa hangat dan kabur di hatinya sementara bibirnya tersenyum hangat. Tiba-tiba, dia merasakan aura seseorang mendekat sangat dekat dengannya. Secara refleks, dia membalikkan tangannya untuk menangkap orang itu. Hehe, aduh, tawa itu hanya berlangsung sesaat sebelum berubah menjadi jeritan yang menyiksa. Sosok yang kuat dan kuat segera ditarik oleh Tang Wulin dan disematkan ke meja. Ayah, apa yang terjadi? Gu Yuena berteriak waspada di ujung lain komunikator. Tang Wulin buru-buru berbicara, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya rekan kerja yang bermain-main dengan saya. Dia melonggarkan cengkeraman di tangan Jiang Wuyue saat dia berbicara dan memberinya tatapan tajam. Senang sekali kau baik-baik saja. Ayah, datanglah lebih awal pada hari itu. Aku akan menunggumu. Tentu. Tang Wulin menutup komunikator sebelum dia melihat Jiang Wuyue yang ekspresinya sangat aneh saat dia menggosok pergelangan tangannya. Apa yang kamu lihat? Kata Tang Wulin dengan nada kasar karena dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena percakapannya dengan Gu Yuena terputus. Jiang Wuyue mengangkat alisnya. Katakan, berapa umurmu sih? Kamu sudah punya anak perempuan. Dia terdengar dewasa.
Berapa umurmu saat itu? Kamu benar-benar. Diam. Tang Wulin berbicara dengan marah, dia pacarku. Jiang Wuyue tertegun sejenak, lalu ekspresi wajahnya berubah lebih aneh. Tang Wulin, oh Tang Wulin. Saya benar-benar tidak berharap Anda memiliki pikiran yang begitu gelap di bawah wajah tampan Anda. Anda memiliki selera yang aneh. Anda benar-benar kasus dari seorang pria tampan dengan niat buruk, ya. Sinar dingin berkilauan di mata Tang Wulin. Apakah Anda ingin dipukuli? Jiang Wuyue terkikik. Namun, tolong ajari saya, bagaimana Anda melakukan itu? Bagaimana Anda membuat pacar Anda memanggil Anda, ayah? Anda memiliki teknik rahasia. Tang Wulin memelototinya. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia menderita amnesia, jadi dia menyimpan ingatannya sebagai seorang anak. Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan heran. Amnesia? Bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Tang Wulin. Saat dia menyelamatkanku, ekspresi Jiang Wuyue berubah kali ini. Dia berbicara dengan ekspresi bersalah. Maaf, saya tidak tahu. Maafkan saya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mungkin, itu yang terbaik. Terus terang, saya tidak tahu apakah saya ingin dia pulih. Saya bekerja sangat keras di sini, dan situasinya sekarang tampaknya cukup baik. Setidaknya, aku selalu bisa memilikinya di sisiku. Tatapan Jiang Wuyue bergeser sedikit. Di sisimu, Anda tidak membawanya ke tempat ini, kan? Saya mengerti sekarang. Tidak heran Anda selalu berharap untuk dipromosikan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti. Supaya kau bisa pergi dan mengunjunginya. Tang Wulin mengangguk karena tidak banyak yang bisa disembunyikannya. Dia ada di Fire Basin. Aku sudah mengunjunginya sekali dan aku akan mengunjunginya lagi lusa. Jiang Wuyue tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar, saya belajar dari Yuxue bahwa Anda sekarang menjadi Mayor Jenderal. Dia melihat tanda pangkat Tang Wulin saat dia berbicara, tetapi tidak ada yang bisa dia lihat. Tang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Anda harus memanggil saya, Pak, sekarang. Jiang Wuyue segera merasakan mulutnya kering. Baru beberapa bulan berlalu, anak laki-laki itu memanggilnya dengan Tuan ketika mereka pertama kali bertemu di awal. Namun saat ini, tabelnya terbalik. Kamu maju sedikit terlalu cepat, bukan? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa dipromosikan begitu cepat? Tang Wulin menjawab, bukankah Yuxue sudah memberitahumu? Sekarang aku adalah Blood Nine dari Blood God Battalion. Dewa darah semuanya dianugerahkan pangkat seorang jenderal. Itu sebabnya, kamu mengalahkan Blood Nine. Jiang Wuyue menatapnya dengan bingung. Wah, beraninya kamu masih adu mekanik denganku padahal kamu sudah memiliki kemampuan untuk mengalahkan Blood Nine. Di mana kasih sayangmu? Tang Wulin memutar matanya. Saya pikir Anda seharusnya memuji saya karena kemampuan saya yang kuat. Apa yang salah dengan otakmu yang membuatmu bersikap seperti itu? Puji asteris sesku. Saya hanya ingat bahwa Anda memukul saya. Jiang Wuyue memiliki ekspresi sedih. Tatapan Tang Wulin bergeser saat bibirnya tiba-tiba tersenyum hangat. Wuyue, mari kita lihat seperti ini. Ini benar-benar salahku karena memukulmu beberapa hari yang lalu. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Ayo pergi ke Stardew Battle Network. Saya akan mengizinkan Anda untuk memukul saya sebanyak yang Anda inginkan selama Anda membayar. Saya tidak akan mengelak, bertahan, atau bahkan melakukan serangan balik. Bagaimana menurut Anda? Anda dapat memukul saya sampai puas selama Anda membayar saya 1000 koin federasi per menit. Dengan ragu, Jiang Wuyue memandang Tang Wulin. Betulkah? Anda baik sekali. Koin federasi tidak begitu penting baginya karena sama sekali tidak perlu uang di tentara Dewa Darah. Selain itu, mereka diperlakukan dengan baik dan diberi upah tetap, penghasilan tinggi setiap bulan. Tang Wulin menghela nafas dan berbicara dengan nada meremehkan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk memukulku. Orang sepertimu membuatku bertanya-tanya bagaimana kau bisa menjadi komandan batalion pertempuran jarak dekat. Apakah Anda satu-satunya di seluruh batalion darah besi? Aku harus bertanya pada Brother Masan nanti. Soul Land 3 Chapter 1028. Chapter 1028, Tas Puncing Manusia. Batch Asteris Ngan. Apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Siapa bilang aku tidak punya nyali? Aku akan memberimu ejekanmu hari ini, tapi mari kita perjelas, kamu tidak bisa melakukan serangan balik, membalas, menghindar, atau bertahan, kan? Iya, saya selalu menepati janji saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, kami bisa menandatangani perjanjian sekarang dan tentara menyaksikannya, kata Tang Wulin sambil tersenyum.
Ketika dia tahu bahwa seseorang akan ditipu lagi, dia merasa bahagia. Baik, saya tidak butuh dokumen resmi. Cukup jika Anda menuliskannya untuk saya. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan melanggar kepercayaan saya, kata Jiang Wuyue dengan tatapan galak. Tang Wulin dengan rela menulis kepadanya semacam perjanjian. Jiang Wuyue membahasnya dengan hati-hati. Setelah meneliti isinya dan menemukan itu memuaskan, dia menandatanganinya. Kemudian, dia mengambil setumpuk koin federasi dari sakunya dan memainkannya di depan Tang Wulin. Kami akan memiliki pertandingan 30 menit dulu. Hari ini, kakak laki-laki akan membuatmu mengerti mengapa mawar berwarna merah. Dia telah dipukuli sampai habis oleh Tang Wulin beberapa hari yang lalu. Jadi, dia telah menyimpan dendamnya selama ini. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin mengalahkan Blood Nine, dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang melawan Tang Wulin. Di mana dia bisa mendapatkan kesempatan bagus. Dia secara naluriah merasa bahwa Tang Wulin memiliki motif tersembunyi di baliknya. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa Tang Wulin menyukai uang, dia merasa nyaman. Tang Wulin menerima koin federasi dan mengangkat alisnya ke arah Jiang Wuyue. Biarkan badai mengamuk. Mereka tidak memilih Stardow Battle Network. Sebaliknya, mereka berada di panggung kompetisi di mana tentara mengadakan latihan tempur yang sebenarnya. Tang Wulin menghadapi serangan Jiang Wuyue yang seperti badai yang dahsyat. Ledakan. Setelah Jiang Wuyue mengirim Tang Wulin terbang dengan tamparan, dia sangat percaya bahwa Tang Wulin tidak akan melawan. Dia bahkan tidak melepaskan sisiknya. Tamparannya membuat Tang Wulin terbang puluhan meter hingga akhirnya jatuh ke lantai. Tang Wulin berguling-guling di lantai dan berdiri. Dia menepuk debu yang tidak ada dari pakaiannya dan mengangkat alisnya ke arah Jiang Wuyue lagi. Apakah kamu tidak makan? Saya tidak merasakan apa-apa sekarang. Jiang Wuyue benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa orang ini tangguh, tetapi tamparannya barusan akan mereduksi bola besi menjadi lempengan besi. Namun, orang ini mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Kamu membuatku melakukan ini. Cepatlah, kamu hanya membayar untuk 30 menit. Waktunya singkat, dan misinya tidak bisa menunggu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pop, pop, pop. Tubuh Tang Wulin dikirim terbang dengan setiap pukulan. Dia jatuh dengan keras ke lantai setiap kali. Berulang kali, dia berdiri seolah tidak ada yang terjadi. Pada awalnya, Jiang Wuyue hanya memukulnya dengan tangan kosong. Kemudian, dia mengenakan baju perangnya, menggunakan senjatanya, dan bahkan keterampilan jiwa fusionnya. Dia terus memperkuat serangannya terhadap Tang Wulin. Namun demikian, Tang Wulin berhasil bangkit setiap saat. Selain sedikit memar, secara mengejutkan dia tampak tidak terluka. Ketika Jiang Wuyue mengirim Tang Wulin terbang lagi dengan palu raksasanya, dia tidak melanjutkan serangannya. Apa kau baik-baik saja, anak muda? Anda yakin Anda tidak memiliki luka dalam? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Jangan membuang hidupmu hanya demi uang. Tang Wulin berkata dengan datar, kamu melebih-lebihkan. Lihat, saat dia mengatakan ini, lapisan cahaya merah keemasan segera menyinari tubuhnya. Sesaat kemudian, semua memarnya menghilang. Segala sesuatu tentang dirinya kembali normal seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ini, apa kamu manusia? Jiang Wuyue tidak bisa berkata-kata. Tolong panggil aku dewa. Lepaskan semua amarahmu padaku dengan semua yang kamu punya. Anda memiliki waktu 1 menit lagi sebelum Anda harus membayar untuk melanjutkan. Jangan lupakan itu. Saya tidak percaya ini. Aku pasti akan membayarmu apa yang jatuh tempo pada akhirnya. Jiang Wuyue mengangkat palu raksasanya dan menyerbu ke arah Tang Wulin. Apakah Tang Wulin kesakitan? Di bawah serangan kaisar jiwa sistem kekuatan, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa itu tidak menyakitkan. Namun, yang dibawakan oleh rasa sakit ini adalah lebih banyak kesenangan. Setelah Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, dia memanggil Mu Ye ke komunikator jiwanya. Dia bertanya kepadanya tentang teknik mengendalikan tubuhnya sendiri. Sebagai master sekte tubuh, dia paling tahu dalam hal mengembangkan tubuh seseorang. Mu Ye punya ide. Pandangannya adalah bahwa generasi muda Feng Hao dulu yang basisnya telah meningkat begitu cepat sehingga kekuatan kendali mereka tidak dapat mengejar tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, yang dibutuhkan Tang Wulin hanyalah beberapa waktu untuk mengoordinasikan dirinya sendiri, dan semuanya akan kembali normal. Selama proses koordinasi, cara terbaik adalah dengan merangsang potensi tubuh. Itu akan memunculkan semua peningkatan kemampuan dalam dirinya. Metodenya sederhana.
Sama seperti menempa logam, manusia juga membutuhkan tempaan. Metode kultivasi sekte tubuh selalu tentang menempa tubuh seseorang secara terus-menerus untuk menjadikan tubuh seseorang sebagai senjata paling ampuh. Mu Ye telah memberitahu Tang Wulin bahwa dengan kondisi tubuhnya, yang perlu dia lakukan adalah mencari seseorang dengan basis kultivasi yang sama. Dia harus membiarkan dirinya terkena kekuatan penuh orang itu dan memastikan semua serangannya didistribusikan secara merata ke seluruh tubuhnya. Itu akan merangsang refleks naluriah tubuhnya yang akan meningkatkan potensinya. Pada saat yang sama, tubuhnya akan lebih selaras dengan kekuatan garis keturunannya. Setiap pukulan yang dia terima adalah proses di mana tubuhnya selaras dengan garis keturunannya. Reaksi di ototnya, saat dia dipukuli dengan perubahan garis keturunannya, akan memperkuat kendali atas tubuhnya sendiri. Bahkan jika Jiang Wuyue tidak muncul hari ini, dia berencana menemukan Jiang Wuyue. Serangan Masan sedikit terlalu kuat untuk seleranya. Dia tidak akan bisa mengambilnya jika dia tidak membela diri dengan benar. Dalam kasus ini, serangan Jiang Wuyue tepat. Tang Wulin telah mengubah dirinya menjadi karung tinju manusia. Sebagai imbalannya, dia juga menerima banyak manfaat darinya. Setelah dipukul selama setengah jam, dia jelas merasakan refleksnya meningkat sehingga sejalan dengan kekuatan eksplosifnya. Sepanjang proses dipukul, kekuatan esensi darahnya jelas diperkuat. Dia merasakan sensasi yang jelas saat perubahan kecil pada otot, tulang, dan pembuluh meridiannya. Itulah mengapa dia merasa sangat senang membiarkan Jiang Wuyue terus memukulnya. Jiang Wuyue menikmati dirinya sendiri sepenuhnya. Dia akhirnya bisa melepaskan semua frustrasi yang terpendam di dalam dirinya. Dia merasa semakin kaget dengan setiap serangan yang dia lakukan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh manusia bisa sekuat ini. Tang Wulin hanya seperti kecoa. Dia tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuh yang dibangun dengan logam langka terbaik akan hancur sejak lama di bawah serangan kuatnya. Namun, Tang Wulin tidak terluka. Orang yang dipukul akan merasakan sakit, tapi orang yang dipukul juga akan lelah. Setelah memukul Tang Wulin selama 2 jam penuh, sebagian besar kekuatan jiwanya sudah habis. Dia bersimbah peluh. Saya tidak bisa melanjutkan. Berhenti di sini. Saya akan membayar tagihannya. Kakak puas, kata Jiang Wuyue yang terengah-engah. Namun, Tang Wulin masih penuh dengan energi. Dia menghela nafas dan berkata, Wuyue. Seorang pria seharusnya tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia hanya harus mengatakan bahwa dia tidak mau. Bagaimana bisa kamu tidak memiliki stamina? Kamu, Jiang Wuyue benar-benar kelelahan. Jika tidak, dia akan senang memalu wajah putih kecilnya itu. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Kami akan melakukan ini lagi besok. Dia mengenakan pakaiannya perlahan dan pergi sebelum Jiang Wuyue. Saat ini, dia merasa benar-benar rileks, seolah-olah baru saja dipijat. Meskipun setiap bagian tubuhnya menjerit kesakitan, dia bisa merasakan bahwa di bawah remasannya, kekuatan esensi darah di dalam inti naga sekarang terkait erat dengan tubuhnya. Saat ini, ia hanya ingin kembali ke kamarnya untuk bermeditasi dan mengkoordinasikan tubuhnya. Jika dia bisa menahan perubahan dalam tubuhnya, dia akan sangat meningkatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Keesokan harinya, Tang Wulin siap untuk pertandingan pertamanya di babak final, pertempuran Meisha. Di bawah bimbingan Ling Wuyue, penguasaan Tang Wulin atas sebuah Meisha tidak bisa lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Meisha kurang lebih sama, tetapi masalah yang lebih penting adalah kontrolnya atas mereka dan kombinasi jiwa bela dirinya dengan Meisha. Dengan bimbingan Ling Wuyue, Tang Wulin dapat mengendalikan Meisha semudah tangan mengarahkan jarinya. Dia juga terbiasa dengan Meisha sehingga lebih selaras dengan tubuhnya. Efek Devour the World yang diberikan oleh skill jiwa keenamnya adalah yang terbaik. Melepaskan Devour the World akan segera meningkatkan basis kultivasinya 3 kali lipat. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Blood Nine? Semua ini sekarang bisa dimasukkan ke dalam pertempuran Meisha. Dia memasuki Meisha standar dan mengambil tombak sebagai senjatanya. Setelah Tang Wulin mencoba Meisha itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hatinya. Itu terlalu rumit, mekanisme standar sangat besar. Itu membawa lebih banyak kekuatan dan bobotnya memberinya kekuatan yang lebih merusak. Namun, itu dirancang untuk Master Meisha biasa. Untuk Master Jiwa di peringkat Tang Wulin, bobot Meisha itu tidak signifikan. Itu mubazir. Tidak heran Meisha merah biasa hanya setinggi 6 meter. Beberapa bahkan tidak setinggi itu. Semakin besar Meisha-nya, semakin tidak gesit jadinya. Tang Wulin telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri yaitu membangun Meisha hitam yang tingginya kurang dari 6 meter.
Satu-satunya persyaratannya adalah dia masih bisa muat di dalamnya dengan baju besi tempurnya. Baginya, peran yang lebih penting yang dimainkan Misha adalah dalam meningkatkan dan memperpanjang kemampuannya untuk bertempur. Peran lainnya tidak begitu penting. Kekuatannya sudah berada pada level yang sangat menakutkan. Itulah kenapa mechanya harus bisa menahan kekuatannya sendiri.